Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur saya diberikan kesempatan untuk memberikan atau melakukan pemaparan terkait dengan proposal disertasi yang akan saya ajukan sebagai syarat untuk pendaftaran di program doktoral ilmu manajemen Universitas Gadjah Mada. Baik, sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Umar. Saat ini usia saya 33 tahun. Kemudian aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palu. Alumni S2 saya di Universitas Tadulako, program studi Magister Manajemen. Baik, untuk judul proposal disertasi yang akan saya ajukan atau yang akan saya paparkan pada kesempatan ini yaitu Tata Kelola dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sigi. Saya memilih judul penelitian ini tentunya dengan latar belakang atau alasan yang kuat. Yang pertama terkait dengan perubahan status BUMDes dari badan usaha menjadi BUMDesa dengan status badan hukum. Ini kemudian ditetapkan berdasarkan pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi sebelumnya BUMDes statusnya hanya sebagai badan usaha, saat ini atau sejak tahun 2020 badan usaha milik desa itu sudah berstatus sebagai badan hukum. Nah, ini merupakan sebuah potensi atau peluang yang besar bagi BUMDes, di mana dengan status badan hukum ini tentu BUMDes atau BUMDesa bisa mendirikan semacam PT ketika mampu mengelolanya. Nah, ini saya pikir menjadi peluang bagi badan usaha milik desa. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi adalah tujuan BUMDesa yang belum tercapai. Ini berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 4 tahun 2015, itu ada 8 tujuan BUMDes yang ditetapkan. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan BUMDes ini belum tercapai, termasuk penelitian saya yang terakhir di tahun 2021 belum menunjukkan bahwa BUMDes itu mencapai tujuan berdasarkan Permendes. Kemudian produktivitas BUMDes ini juga ada data dari BUMDes ID. Saya memperoleh pada waktu itu karena saya bergabung dalam program Scale Up BUMDes. BUMDes ID melakukan survei pada 50.199 BUMDes dan hasilnya 92,5% BUMDes belum produktif. Ini juga menjadi alasan kenapa perlu penelitian. Kemudian jumlah badan usaha milik desa terus meningkat atau terus bertambah. Sampai akhir tahun 2021 tercatat di Kementerian Desa PDTT sudah berjumlah 57.200 BUMDes atau BUMDesa. Nah, ini kemudian yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan sebelumnya tadi, bahwa ada sesuatu yang menjadi alasan atau pentingnya untuk penelitian terkait BUMDes ini. Maka berdasarkan hal tersebut, saya coba rumuskan masalah dari data 92,5% BUMDes yang belum berjalan dengan baik atau belum produktif, kemudian
khususnya di Kabupaten Sigi, penelitian terakhir saya di tahun 2021 juga menunjukkan bahwa BUMDes belum mampu mencapai tujuan secara umum. Kemudian untuk penelitian ini, saya akan coba menjawab pertanyaan terkait dengan rumusan masalah ini, yaitu bagaimana tata kelola dan manajemen BUMDes di Kabupaten Sigi. Jadi saya akan coba meneliti terkait dengan tata kelola dan manajemennya. Kemudian untuk teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama ada prinsip tata kelola BUMDes. Ini ada 6 poin. Yang pertama, BUMDes harus kooperatif, kemudian partisipatif, emansipatif, kemudian transparan, akuntabel, dan sustainable. Jadi memang menurut Purnomo, 6 prinsip tata kelola ini perlu diimplementasikan atau diterapkan pada badan usaha milik desa. Selanjutnya, landasan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini tentu untuk aspek manajemennya kita harus melihat fungsi manajemen. Secara umum, George Terry mengemukakan paling tidak ada 4 fungsi manajemen yang harus diaplikasikan pada suatu organisasi. Yang pertama ada planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Jadi fungsi manajemen ini akan coba saya sandingkan dengan fakta yang ada pada badan usaha milik desa di Kabupaten Sigi. Kemudian landasan teori selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Ini juga berkaitan dengan tupoksi pada setiap level manajemen. Itu ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Ini terkait dengan manajemen puncak, kalau di badan usaha milik desa itu tentunya contohnya seperti direktur BUMDes, kemudian atau wakil direktur. Kemudian untuk manajemen menengah itu ada sekretaris biasanya, kemudian bendahara, kemudian biasa dibagi selanjutnya untuk level bagian bawah itu ada bagian-bagian, bagian produksi, bagian keuangan, kemudian bagian marketing, itu untuk manajemen tingkat bawah. Itu juga kemudian akan diteliti bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di badan usaha milik desa. Kemudian terkait dengan metode penelitian, saya coba menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau mixed method. Karena penelitian ini merupakan eksploratif yang menggunakan pendekatan community based research. Ini bertujuan untuk menggali pemahaman dari masyarakat di tingkat mikro, meso, maupun di tingkat makro. Sedangkan untuk penentuan sampel ini berdasarkan confidence sampling, karena tidak semua badan usaha milik desa itu bisa memenuhi informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka kita akan memilih berdasarkan teknik sampling yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk tahapan penelitian ada observasi. Ini akan mencoba menyandingkan data badan usaha
milik desa di Kabupaten Sigi berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Sigi, kemudian disandingkan dengan data Kementerian Desa PDTT. Selanjutnya dokumentasi, saya juga akan coba menggali informasi dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BUMDes, termasuk dokumen laporan keuangan. Kemudian wawancara. Untuk tahapan ini saya akan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam kepada pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan para stakeholder yang ada di Kabupaten Sigi. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan focus group discussion. Ini melibatkan para stakeholder dan masyarakat desa. Ini disinilah nanti pertukaran atau penyampaian informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan BUMDes atau aktivitas BUMDes di desa tersebut. Baik, saya kira cukup sekian paparan singkat terkait dengan proposal atau usulan disertasi saya untuk syarat pendaftaran di program studi doktoral Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.